Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Barakallahu fikum jami'an, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu, bermuajahah, kembali kita bisa belajar bersama nikmat yang sungguh besar yang Allah karuniakan untuk kita, nikmat thalabul ilmi. Maka harus kita syukuri, semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, dan nikmat yang paling besar setelah nikmat ilmu adalah nikmat mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian sebelum kita lanjutkan kembali belajar bersama kita pada kesempatan kali ini, tentu tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan belajar bersama kita setelah kemarin kita belajar tentang al-iman bil malaikah, mengimani tentang malaikat. Maka sekarang kita masuk al-iman bil kutub, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal murad biha huna, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab itu apakah kitab-kitab ya semua yang ada di dunia? Tidak. Yang dimaksud adalah al-kutub allati anzalahallahu ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi, yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk makhluk-makhluknya, wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk untuk mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Tujuannya apa? Agar supaya mereka mencapai kebahagiaan baik di dunia dan juga akhirat tentunya. Jadi kitab yang Allah turunkan pedoman untuk kita semua. Contoh kita selaku seorang muslim, Allah menurunkan kitab yang namanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu penting sekali kita membahas tentang al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama, mengimani bahwasanya turunnya kitab tersebut itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang meragukan ini Al-Qur'an Allah turunkan apa tidak, ini dari Allah apa bukan, berarti keimanannya kepada Alkitab, kepada Al-Qur'an wabil khusus tidak benar. Maka dia belum beriman. Karena satu saja rukun iman tidak ada pada dirinya, maka dia tidak beriman. Jadi yang pertama harus mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut turunnya adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismah minha bismih. Kita mengimani kitab-kitab Allah yang kita ketahui namanya, yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita imani namanya. Seperti Al-Quran, ya kan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, seperti Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, seperti Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi assalam. Sedangkan yang tidak diketahui namanya kita imani secara global, seperti Suhuf Ibrahim wa Musa, ya kan, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, ya, dan juga kepada yang lain, ya, rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain kita tidak tahu, maka kita imani secara global. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasdiqu masahha min akhbariha ka akhbaril Quran wa akhbari ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah. Membenarkan, ya jelas ini, membenarkan apa-apa berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut yang masih sahih. Ya, contoh Al-Quran harus kita imani 100% benar kabar-kabarnya. Adapun kitab-kitab yang telah lalu, maka yang belum dirubah maka kita imani.
Berita-berita yang ada di situ semuanya kita imani, tidak boleh sedikit pun kita dustakan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya. Dan semua kitab-kitab yang telah lalu itu dinasakh, ya, dinasakh dengan apa? Al-Qur'an. Ini yang yang keempat. Jadi yang keempat itu mengamalkan hukum-hukum yang belum dinasakh. Jadi hukum-hukum yang belum dinasakh maka kita imani dan kita amalkan, ya. Kita amalkan dan kita harus ridho menerima hukum-hukum tersebut. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh hati kita merasa berat dengan hukum-hukum yang ada, harus kita amalkan. Adapun ya pada kitab-kitab yang telah lalu maka hukum-hukum semuanya telah dihapus dengan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi." Ya kan? Wa anzalna ilaika alkitab, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad alkitab bil haq, dengan benar, membenarkan terhadap apa yang telah lalu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang telah lalu, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi hakim. Ya, menjadi hakim terhadap kitab-kitab yang telah lalu. Muhaiminan ay hakiman alaih, menjadi hakim atas kitab-kitab yang telah lalu. Maka oleh karena itu tidak boleh mengamalkan ya satu hukum pun dari hukum-hukum kitab-kitab yang telah lalu kecuali bila itu benar adanya dan diikrarkan, dibolehkan oleh Al-Qur'an untuk mengamalkannya. Nah, jadi ada 4. Yang pertama, kita mengimani ya turunnya kitab-kitab tersebut dari Allah benar adanya. Yang kedua, mengimani nama yang kita ketahui namanya seperti Al-Qur'an, kemudian Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Yang ketiga, kita membenarkan semua berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun pada kitab-kitab yang telah lalu, kita benarkan beritanya yang belum dirubah. Ya kan? Dan yang keempat, kita mengamalkan hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an, kita terima hukumnya, kita amalkan, tidak boleh kita merasa berat. Adapun kitab-kitab yang telah lalu, kita amalkan apa yang sahih dan yang diikrarkan oleh Al-Qur'an. Sehingga ketika kita ya melaksanakan 4 perkara tersebut di dalam mengimani kitab-kitabnya Allah, maka akan membuahkan ya 3 buah. Jadi mengimani kitab-kitabnya Allah membuahkan 3 buah. Yang pertama apa? Al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadih. Kita akan mengetahui ya bahwasanya Allah itu memperhatikan, mengurusi, perhatian dengan hambanya. Buktinya apa? Menurunkan pedoman hidup, yaitu apa? Kitab. Sehingga kehidupan kita tidak akan kacau. Semua merujuk pada kitab tersebut. Ya, semua diatur di dalam kitab tersebut sehingga kehidupan seorang muslim, seorang mukmin akan teratur. Ini menunjukkan Allah itu memperhatikan kita, sehingga mengimani kepada kitab akan membuahkan buah yang pertama, kita mengetahui bahwasanya Allah itu memperhatikan, perhatian dengan kita, bukti inayah perhatiannya Allah menurunkan Alkitab. Yang kedua, bahwasanya al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ih, kita akan mengetahui hikmah Allah di dalam syariatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk setiap kaum itu apa yang sesuai dengan kehidupan mereka dan keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap ya kaum kami jadikan dari kalian itu syariat dan manhaj, ya, yaitu apa? Metode ataupun aturan kehidupan. Jadi setiap umat punya aturannya masing-masing. Ya, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan mereka adalah Al-Quranul Karim. Ya kan? Maka setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, tiada pilihan melainkan harus beriman, harus masuk Islam, ya kan? Harus beriman, percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir tentunya ya beriman kepada kitab akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sehingga kita punya pedoman hidup yang bila kita gunakan pasti kita dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.